Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Misbah Doa dan kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Iya, shalom buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Saya percaya kabar kita luar biasa karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau yang Tuhan, Engkau Tuhan yang terus menuntun kami. Engkau Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Bahkan apapun keadaan kami hari ini, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang melakukan segala perkara yang terbaik atas hidup kami. Kami bawa korban syukur kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai penyembahan kami, sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku lebih lagi katakan pada Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Apapun keadaan kita hari ini, mari bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab dengan mengucap syukur itu artinya kita mempercayai akan hidup pada kedaulatan Tuhan. Dengan bersyukur itu artinya kita percaya bahwa Tuhan itu melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Syukur bagimu Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Lebih lagi kami bersyukur Tuhan. Yes Lord, syukur Tuhan. Kami mau bersyukur atas hidup kami, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu Bapa. Bahkan sekalipun Tuhan doa-doa kami belum dijawab, kami mau bersyukur. Bahkan sekalipun masalah kami belum menemukan jalan keluar, kami memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami memilih untuk berkata Engkau baik Tuhan. Kami memilih untuk berkata bahwa Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun, bahkan mungkin sekalipun Engkau belum menolong kami, kami tak mau berkata Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Ini ungkapan hati dan iman kami bagi-Mu Yesus. Kami mau tetap bersyukur. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Lebih lagi saudara, nyatakan iman kita pada Tuhan malam ini. Sekalipun Tuhan Engkau belum menjawab doa-doa kami Tuhan, bahkan sekalipun Engkau belum melepaskan kami dari masalah persoalan kami, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun Tuhan. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti
Bahkan sekalipun mungkin hari-hari ini kami sedang ada dalam pergumulan yang berat, menghadapi tantangan hidup, menghadapi sakit penyakit, kami tetap mau bilang, Tuhan, kami tetap akan menyembah-Mu. Engkau tidak akan pernah tergantikan oleh apapun juga, karena Engkaulah jaminan kekekalan dalam hidup kami, Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami tak mau bilang Tuhan baik buat kami, Engkau ajaib buat kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan. Itu jauh melebihi segala-galanya. Itu jauh daripada sekedar jawaban-jawaban yang kami butuhkan hari-hari ini. Engkau telah memberikan pada kami keselamatan kekal. Ajar kami Tuhan untuk mencintai-Mu dengan sungguh-sungguh. Bukan karena mujizat-Mu, tapi karena pribadi-Mu Tuhan. Mari lebih lagi angkat tangan-Mu pada Tuhan, saudara. Katakan komitmen kita. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskan. Amin Tuhan Yesus. Namun kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan. Sekalipun Engkau belum menjawab doa-doa kami, bahkan sekalipun kami belum dilepaskan dari masalah, persoalan dan beban yang berat, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, yes Lord, amin. Kekuatan kami, haleluya. Sebab kami tahu penderitaan ringan yang sekarang ini sedang kami hadapi tidak akan melampaui kemuliaan kekal yang Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu yang setia dan terus berharap kepada-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami terus dekat, melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau bahkan sampai akhir kami menutup mata kami, sekalipun kami belum melihat pertolongan Tuhan itu, kami mau tetap percaya kepada Engkau Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
namun hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Walau ku tak berharap dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, walau ku tak dapat seringkali persoalan Tuhan yang begitu berat membuat kami tidak lagi dapat melihat, bahkan berharap, rasanya sulit Tuhan. Namun kami mau tetap memandang kepada Tuhan. Apapun keadaan di hidup kami, Engkau yang menuntun kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ya, amin. Sekalipun rasanya tidak mungkin apa yang terjadi pada hidup kami, namun kami mau tetap percaya. Yes Lord Jesus, amin. Kau ada sekali lagi saudara dengan iman katakan pada Tuhan, oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Kami tahu Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Sekalipun mungkin kami belum bisa merasakannya. Karena persoalan masalah yang begitu berat yang kami hadapi. Cukup bagi kami tahu dengan iman bahwa Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami terus mau memandang hanya kepadamu Bapa. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, karena firman-Mu lah yang sanggup mengubah hidup kami, sanggup mengubah keadaan kami. Kami membuka hati kami Tuhan, menerima berkat dan anugerah-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie, perkenalkan saya seorang ibu. Saya ingin sekali memberi kesaksian bagaimana Tuhan sangat baik terhadap hidup kami sekeluarga. Saya salah satu fans berat Ibu, haleluya ya. Kita fans sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Ibu. Jauh sebelum ada mesbah doa dan mesbah syukur, saya kalau dengerin khotbah Ibu bisa sambil ketawa, happy. Karena selain menguatkan juga ada celoteh yang seger, yang bisa kena banget ke hati, puji Tuhan. Berapa bulan yang lalu, tepatnya di hari ulang tahun saya, anak gadis saya berumur 17 tahun, tiba-tiba mau membuatkan cake birthday buat saya.
Biasanya selalu beli di toko, tapi karena pandemi dan mau coba-coba, dan sebelumnya juga anak saya ini belum pernah membuat kue apapun. Hanya karena ia ingin menyenangkan mamahnya saja di hari ulang tahun. Kita tahu karena pandemi semua orang lebih banyak di rumah dan lebih baik buat kue sendiri. Mungkin itu yang ada dalam pikirannya. Lalu berbekal otodidak, Bu, dia hanya belajar dari YouTube saja. Akhirnya dibuatlah cake. Dan setelah semua selesai, tinggal panggang di oven. Kira-kira beberapa menit kemudian ada api yang sangat besar dari kompor dan gas sudah terputus. Saya melihatnya syok dan saya lemes, Bu. Anak saya sangat ketakutan karena lihat api yang begitu besar. Akhirnya karena saya ketakutan, saya lari minta tolong kepada tetangga dan akhirnya tetangga saya berhasil memadamkan api. Puji Tuhan, api bisa dipadamkan walaupun semua kompor dan semuanya jadi hitam. Tapi kami masih selamat. Saya membayangkan coba kalau telat beberapa menit saja atau berapa detik, saya sudah tidak tahu lagi jadi apa. Dan saya percaya semua ini hanya karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan saya untuk ke dapur. Padahal sebelumnya anak saya sudah bilang, Mama jangan ke dapur ya, ini surprise-nya buat Mama, jadi Mama di kamar saja. Singkat cerita, cake itu akhirnya jadi karena anak saya buat. Ya, dan sangat indah, sekalipun anak saya membuatnya di tempat lain. Karena keinginannya yang kuat untuk buat sendiri tanpa harus ke toko kue. Dan yang luar biasa, setelah itu banyak sekali pesanan kue berdatangan kepada anak saya. Dari jenis apapun dan dari segala macam kue. Yang awalnya hanya ingin menyenangkan hati mamahnya, sekarang banyak dapat pesanan. Wow, puji Tuhan ya. Dan saya percaya, Bu, ini semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak yang punya niat baik kepada orang tuanya. Saya dan keluarga tidak bisa membayangkan kalau pada saat itu terjadi saya telat ke dapur, padahal itu di hari ulang tahun saya. Saya dan keluarga tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan mengucapkan banyak terima kasih buat ibu dan keluarga yang selalu menjadi semangat buat kami yang menjadi penonton setia Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Puji Tuhan, 2 kali ini saya WA ke ibu ya, dan selalu dibalas. Tidak ada henti-hentinya saya bersyukur, biarlah kasih setianya menyertai kehidupan Ibu Debbie dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa, saudara, bagaimana ya tadinya hanya niat coba-coba dari anaknya menyenangkan hati mamahnya yang berulang tahun, tapi sekarang malah jadi terima pesanan kue. Ya, selalu ada cara Tuhan untuk membuka jalan. Dan juga ibu sekeluarga mengalami keluputan dari kebakaran ya. Karena tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, dan kita selalu percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena itu saudara, tetaplah mengasihi Tuhan di dalam segala hal. Apapun keadaan kita, biarlah kita mau tetap percaya, biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ya, dan kita mau terus berkata bahwa kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ya, dan saya percaya saudara, hanya orang-orang yang mau terus berserah dan mengandalkan Tuhan lah yang akan melihat ya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie. Saya bernama Rencana Raja Guguk. Saya tinggal di daerah Tangerang. Saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan kepada saya.
di mana pada bulan April 2021 ada benjolan di sisi payudara saya. Dan akhirnya saya pergi ke klinik dan dokter berkata itu harus segera diangkat. Dan akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit. Dan besok harinya kami pergi ke rumah sakit yang dirujuk ketika dokter bertanya kepada saya, "Ibu, apakah ibu punya gula darah?" Saya jawab, "Tidak, dok." Terus ditanya lagi, "Apakah ada keturunan?" Saya jawab, "Ya setahu saya enggak ada. Tapi saya sih tidak pernah ngecek." Tapi puji Tuhan dokter tersebut, Tuhan kasih hikmat dan akhirnya dokter tersebut dengan inisiatif sendiri harus cek gula darah saya. Dan ternyata gula darah saya sangat tinggi sampai 555. Dan dokter tersebut pun sangat kaget dan benjolan tersebut tidak jadi dioperasi. Pada saat itu gula darah saya harus dinormalkan dulu. Dan puji Tuhan seminggu setelah cek kembali langsung saya puasa, ya itu turun menjadi 119. Setelah makan 105. Tuhan Yesus luar biasa, pertolongan Tuhan sangat nyata bagi saya. Dan pada saat itulah saya selalu dikuatkan dengan pelayanan ibu di mesbah syukur dan mesbah doa. Apalagi pada saat mesbah doa di malam hari saya sangat merasakan jamahan Tuhan. Pada saat penyembahan. Dan 2 minggu yang lalu puji Tuhan operasi saya berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan memakai Ibu Debbie terus untuk menjadi penyambung tangan dan lidah Tuhan. Amin, amin. Tuhan memberkati ibu sekeluarga dan juga timnya Ibu Debbie. Maaf kalau kesaksian ini panjang, tapi itulah ungkapan hati saya. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Banyak hal yang saya lalui Ibu Debbie dan saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan sedetik pun saya dapat lalui semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ya terima kasih sekali lagi buat kesaksian semua yang sudah masuk ya. Biarlah saudara terus mengirimkan kesaksian ya agar semua orang yang mendengarnya boleh mendapatkan kekuatan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Yeskiel pasal yang ke-23. Dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-31 ya. Kemarin kita sudah sampai di 30 ya. Kemarin Tuhan berkata, "Mendatangkan hal ini atasmu karena engkau bersundal dan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka." Ya, Tuhan itu marah, Tuhan itu murka dengan tindakan penyembahan berhala atau mengandalkan sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Ya, dan kita lanjut ayat 31, "Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu. Sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya." Ayat 32. "Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau." Ayat 33 di sana dikatakan, "Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian, ialah piala kakakmu Samaria." 34, "Engkau meminumnya beserta ampasnya sampai mengunggis ya pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan." Ya, jadi Tuhan itu marah, Tuhan itu murka kepada mereka saudara sebab penyembahan berhala yang mereka lakukan. Ayat 35. "Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu." Ya, jangan melupakan Tuhan saudara dalam segala hal di hidup kita. Ya, karena orang yang melupakan Tuhan itu akan terkutuk. Ya, orang yang melupakan Tuhan itu hidupnya tidak akan berbahagia.
Orang yang melupakan Tuhan itu akan mengalami banyak hal buruk dalam kehidupannya. Tetapi berbahagialah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan selalu mencari Dia dalam segala waktu dan apapun yang kita lakukan di hidup kita. Jangan melupakan Tuhan, maka engkau akan menanggung sendiri, kata firman Tuhan. Kalau kita menderita karena kebenaran, maka Tuhan akan menyertai. Bahkan kalau kita menderita mungkin karena kesalahan, tapi kita mau bertobat, maka Tuhan pun akan menolong. Tapi kalau kita menderita karena kenajisan, karena kita yang melupakan Tuhan dan tidak mau mempedulikan Tuhan, karena ada banyak orang-orang yang sudah tahu itu dosa tapi mereka tidak mau keluar dari dosa itu. Mereka itu seolah tidak peduli dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini, kalau mereka mengalami penderitaan, Tuhan bilang tanggunglah sendiri. Jangan sampai Tuhan lepas tangan dengan hidup kita. Kamu akan menanggung sendiri, kata Tuhan, sebab engkau melupakan aku, bahkan membelakangi aku. Orang yang terus sengaja berbuat dosa dan tidak peduli dengan kekudusan dan tidak peduli dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, dia akan menanggung sendiri. Itu sama dengan engkau membelakangi Tuhan, kata firman Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan, saudara, Ayat 36. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? 37. Sebab mereka bersinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka bersinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Maka anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya dan menjadi makanan. Saudara, apalagi ketika mereka itu menyembah dewa Molok, mereka itu mempersembahkan anak sulung mereka yang harusnya itu dilahirkan bagi Tuhan, dan bukankah anak itu memang dari Tuhan? Dipersembahkan kepada dewa, akhirnya anaknya mati untuk dipersembahkan kepada dewa. Saudara, dosa itu akan membawa kutuk dalam kehidupan kita dan akan membawa murka Tuhan. Jadi bertobat kalau hari-hari ini kita masih hidup dalam dosa. Sekarang ayat yang ke 38. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. 39. Dan sedang mereka menyembeli anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Dia penuh dengan segala kemuliaan dan kekudusan. Jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang melayani tapi juga berbuat dosa. Ada begitu banyak orang yang bersinah tapi mereka tetap datang ke rumah Tuhan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada begitu banyak orang yang sudah melayani, sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, bahkan mungkin setiap hari Minggu kita ke gereja atau kita melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani, tapi kita habis bersinah, kita datang pada Tuhan, besok kita bersinah lagi, datang lagi. Ini yang dikatakan Tuhan, mereka menginjak-injak tempat kudusku. Saudara, Allah itu Allah yang kudus. Mari kita menghormati kekudusannya. Dengan cara apa? Kita bertobat dari segala dosa kita. Jangan kita datang pada Tuhan, kita bikin dosa lagi. Datang pada Tuhan, bikin dosa lagi. Engkau menginjak-injak kekudusan Tuhan, itu sama dengan seperti itu Tuhan berkata di sini. Ayat yang ke-39 tadi, ayat 40 sekarang. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh-suruhan memanggil mereka, dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka, engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu, dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Ayat 41. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku. Ayat 42. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup
orang bersenang-senang ya padanya, dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. 43. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan persinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Ayat 45, tetapi orang-orang yang benar saleh ya. Tetapi di sini dikatakan orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang bersinah dan menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan bersinah dan tangan mereka berlumuran darah. Saudara ya, bayangkan ya, dosa mereka itu benar-benar sangat menyakiti hati Tuhan. Orang Israel itu melangkah sedemikian jauh sampai mengorbankan anak-anak mereka sebagai ya persembahan pengorbanan kepada dewa mereka ya, kepada berhala-berhala mereka. Dan kemudian pada hari yang sama mereka juga datang memberi korban kepada Tuhan. Ya, inilah yang membuat Tuhan itu murka. Hal ini menjadikan penyembahan sebagai ejekan. Itu sama dengan mereka mengejek Tuhan. Ya, itu sama dengan menghina Tuhan. Kita tidak bisa memuji Allah dan pada saat yang sama juga kita sengaja berbuat dosa mempermainkan Tuhan. Itu akan sama seperti seorang yang tidur dengan tetangganya lalu merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Ya, kata firman Tuhan. Ya, makanya mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil. Ayat yang ke-46. Sebab beginilah firman Tuhan, ya, beginilah firman Tuhan Allah, biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. 47. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya. Bunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. 49. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa berhala-berhala dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mari kita semua sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan dan jangan bermain-main dengan dosa. Ya, sebab Dia Tuhan yang tidak bisa dipermainkan, saudara. Ya, dan kita mau terus berharap kepada Tuhan. Ya, kita mau terus datang kepada Tuhan. Bahkan apapun persoalan yang sedang saudara hadapi hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan mundur dari Tuhan. Jangan memilih untuk hidup dalam dosa. Biarlah kita mau terus setia. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kita sehingga kita beralih daripada kebenaran. Bahkan kita mau berkata malam ini, Tuhan, sekalipun Engkau tidak menjawab aku, sekalipun Engkau tidak mendengarkan doa-doaku, Tuhan, aku akan tetap menyembah Engkau dan tidak akan beralih pada yang lain. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku
sekali lagi dengan iman. Katakan, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami, rancangan-Mu yang terindah bagi kami. Karena itu ajar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kami membutuhkan mujizat saja, tapi dalam segala waktu ajar kami taat kepada kebenaran-Mu, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dalam rumah tangga keluarga kami Tuhan, kami mau memulai itu lebih dahulu. Suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, bahkan anak-anak kami juga tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan. Masa depan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Sampai pada orang tua kami, kakek nenek kami Tuhan, oma opa, baik yang mereka di usia senja, para single parent juga, biarlah terus menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Engkau terus memberkati anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Kami percaya sakit apapun tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan. Kami ikat patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menyerang dengan sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Ampuni dan sucikan kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terima kesembuhan. Bahkan bagi setiap orang, mereka keluarga kami atau kenalan atau siapapun yang saat ini sedang ikut Mesbado, yang ada dalam tekanan hidup yang berat, yang terlilit dengan masalah hutang piutang, terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak ingin membawa Tuhan sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami. Kami yang ada dalam pergumulan yang berat, kami tahu Tuhan sanggup melepaskan, yang terikat dengan narkoba, minuman keras, judi, rokok. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi orang yang mau. Waktu kami mau, Roh Kuduslah yang bekerja. Bagi setiap SMS, telepon yang sudah masuk Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hamba-Mu sangat terbatas untuk menjawab satu persatu. Tapi Tuhan sanggup. Engkau yang melihat Tuhan setiap umat-Mu yang punya pergumulan. Biar mereka boleh datang secara pribadi kepada Tuhan dan mengalami Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus memberkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam kekurangan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan dan sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat diandalkan. Bahkan bagi setiap mereka yang merindukan punya keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dibukakan setiap kandungan yang tertutup, sehingga lahir anak-anak yang takut akan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Memberkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom Indonesia, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala yang ada di setiap daerah-daerah wilayah. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Engkau terus memberkati TNI Polri Tuhan yang berdiri di garis terdepan, menjaga NKRI dalam satu kesatuan. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala roh-roh kekerasan, roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mencari kepentingan diri di atas bangsa ini, untuk mengacaukan bangsa ini. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan, sama-sama berjuang
berjuang membawa NKRI ini di dalam Engkau Tuhan, bahkan dalam satu kesatuan. Terus memberkati juga Bapa untuk setiap tim medis yang ada ya di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Mereka berdiri di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup Bapa melepaskan setiap anak-anak-Mu yang sedang terjangkit virus corona, diberikan kesembuhan, kesehatan. Bahkan kalau sudah waktunya kami dipanggil Tuhan, COVID hanyalah salah satu cara. Tapi kami percaya kehidupan yang kekal dalam Engkau. Kami tolak segala kematian massal di dalam nama Yesus. Kami meminta kesembuhan massal terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terus memberkati bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia yang saat-saat ini sama-sama berdoa di Mesbah Doa, yang ada di luar negeri, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau Tuhan yang sanggup dan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Terima kasih buat malam ini Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini agar semua orang juga boleh mendapatkan berkat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.